Berikut ini cara setting HP Vivo yang baru beli. Jadi biasanya kalian yang baru beli di online shop yang masih dalam kotak itu kan belum disetting. Biasanya kalau kita beli di counter itu disetting sama karyawan counternya. Jadi untuk itu hidupkan dulu HP Vivo kalau kalian baru beli dari toko online yang kotaknya masih segel. Kalau Vivo, proses bootingnya ini kalau baru pertama kali memang agak lama. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada intronya, ada pilihan ini bahasa. Pilih bahasa Anda. Jadi disarankan itu pakai bahasa Indonesia, tapi kalau kalian ingin pakai bahasa lain, entah itu bahasa Inggris, bisa pilih. Pilih mulai. Di sini pilih lokasi, sudah terdeteksi Indonesia, pilih berikutnya. Kemudian di sini ada syarat perjanjian pengguna, pilih saya menyetujui perjanjian pengguna. Pilih berikutnya. Kemudian ada lagi, pilih centang, pilih berikutnya. Nah, ini ada privasi kartu garansi elektronik. Silakan dicentang sana, dicentang saja, pilih berikutnya. Ini kirim informasi penggunaan dan diagnostik. Ini untuk supaya aktivitas HP kita itu bisa dikirim ke Vivo. Kalau kalian tidak setuju, pilih tidak setuju. Kalau pilih setuju, pilih setuju. Saya pilih tidak setuju. Sekarang kalian bisa lihat, kalau kalian punya jaringan yang namanya WiFi, silakan kalian tambahkan jaringan WiFi di sini. Tapi kalian bisa juga dengan cara simple siapkan yang offline. Nanti kalau sudah ke beranda, baru kalian tambahkan jaringan WiFi-nya. Pilih siapkan offline. Nah, di sini pilih lanjutkan. Kemudian disuruh setting yang namanya waktu. Ini tergantung lokasi kalian di mana, lokasi zona waktunya. Nah, di sini sudah set GMT7, yaitu WIB atau waktu Indonesia Barat. Kemudian sekarang itu tanggal 12, tanggal 13, pilih OK. Kemudian tahunnya juga silakan dipilih. Ini waktu. Untuk waktu silakan disetting. Pilih berikutnya. Ini ada layanan Google. Kalau kalian tidak ingin Google mengakses lokasi, pilih yang ini. Isis pemindaian, kirim data diagnostik. Nah, biasa saya matikan. Pilih setuju. Sekarang ini ada metode pengaman layar. Kalian bisa lihat pakai kunci layar, sidik jari, dan wajah. Tapi kita bisa pilih lewati. Nanti bisa disetting langsung di pengaturan. Pilih lewati. Ini ada layanan yang disarankan. Ini untuk icon, Jovi Home. Kalau tidak ingin ada Jovi Home, silakan matikan. Pencarian global. Tapi itu bisa diaktifkan lewat yang namanya pengaturan. Ini update otomatis. Jadi ini sesuai keinginan masing-masing. Saya matikan, pilih berikutnya. Nah, sekarang kalian lihat di sini, kalau kalian punya data HP lama, itu bisa import dari Android, dari HP yang lama tersebut, dipindahkan ke sini. Petunjuknya bisa kalian ikuti saja. Kalau pakai iPhone yang ini, import dari Apple. Saya pilih lewati saja. Hal penting tentang telepon baru. Jadi kalian lihat, di sini ada beberapa aplikasi yang disarankan. Nanti kalau kita pilih pasang semua, itu akan terinstall otomatis. Tapi saya pilih lewati. Nah, selamat, telepon Anda telah disiapkan. Pilih mulai. Nah, bisa lihat sudah ke beranda. Kemudian biasanya itu, kalau HP baru, kita harus menambahkan yang namanya akun Google.
Jadi tempat menambahkan itu di bagian pengaturan, kemudian lihat di bagian ini, akun, tambahkan akun, silakan tambahkan akun Google. Kemudian itu kalian bisa juga mengeset yang namanya sidik jari, kemudian kunci layar di bagian keamanan. Selanjutnya, ini ada penyimpanan Android. Jadi bisa hubungkan ke WiFi ataupun ke jaringan seluler kalau kalian ada kartu SIM di sini. Nah, kalau yang ini harus dihubungkan dulu ke WiFi. Nah, setelah terhubung, ini sudah menyambungkan. Pilih lagi yang namanya penyimpanan Android. Biasanya HP-nya itu akan mendownload beberapa aplikasi secara otomatis. Silakan kalau sudah tombol mulainya bisa diklik, nah itu silakan pilih mulai. Nanti kita disuruh menghubungkan ke jaringan seluler. Kalau kita pakai WiFi tidak perlu. Jadi kalau kita tidak pilih penyiapan Android ini, notif ini tidak akan hilang, jadi harus kita siapkan juga. Ini ada salinkan data, pilih jangan salin. Kalau kalian punya HP lama yang ingin disalinkan, pilih salin saja. Ini disuruh menambahkan yang namanya akun Google. Jadi harus tambahkan akun Google. Akun Google di HP lama juga bisa. Yaitu email akun Google. Kemudian pilih berikutnya. Nah, ini masukkan sandi akun Google. Kemudian pilih berikutnya. Ini ada aktifkan penjaringan. Jadi kalau ada kontak yang ada di akun Google tersebut akan pindah ke sini. Silakan dipilih mau aktifkan atau tidak. Atau jangan sinkron kontak juga bisa. Kalau ada kontak di akun Google silakan disinkron. Saya setuju. Ini ada untuk cadangkan ke Google Drive. Kalau kalian yang mungkin cuman pakai data seluler, silakan matikan saja untuk menghemat data. Pilih setuju. Nah, sekarang kita bisa juga yang namanya menambahkan kunci layar. Bisa pakai pin, pola, dan sandi. Pilih opsi kunci layar ini. Kalau tidak ingin bisa pilih batalkan juga. Nanti kita bisa menambahkan dari pengaturan. Ini untuk mengaktifkan Google Assistant atau OK Google. Kalau ingin mengaktifkan, silakan pilih aktifkan, ikuti petunjuknya. Saya tidak mengaktifkan, pilih tidak, terima kasih. Pilih berikutnya. Nah, ini sama juga untuk mengaktifkan yang namanya Google Voice. Ini untuk setting yang namanya email, mengubah ukuran font. Bisa juga kalian atur. Saya pilih lain kali. Nah, sekarang ini peringatan yang namanya penyiapan Android sudah selesai. Kemudian ini ada download otomatis di latar belakang. Biasanya itu Play Store yang download otomatis di latar belakang. Jadi itu saja cara setting HP baru, semoga bermanfaat.